Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, dimanapun Anda berada saat ini. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita dan diberkati Tuhan. Saya percaya saudara dengan setia masih melakukan puasa 21 hari, tetap setia dan tetap kuat, karena saya percaya doa yang disertai dengan berpuasa sangat besar kuasanya. Saudara akan melihat dan mengalami terobosan-terobosan yang baru di dalam hidup saudara ketika saudara berdoa dan berpuasa. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin share sebuah pengalaman. Semua kita pasti kenal dengan yang namanya Presiden Joko Widodo. Dia adalah orang nomor 1 di Indonesia. Berjumpa atau bertemu dengan Bapak Presiden adalah pengalaman yang luar biasa dan pengalaman yang sangat langka. Apalagi bagi saya yang tinggal di Palu, rasanya mustahil untuk saya bisa ketemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Tetapi beberapa tahun yang lalu, akhirnya saya bisa berjumpa dengan Presiden Joko Widodo. Meskipun tidak secara tatapan muka langsung, tetapi setidaknya Jokowi berdiri sekitar 10 meter di depan saya. Dan saya sangat semangat dan saya sangat senang, bahkan saya mengabadikannya dengan merekam video. Saat itu, pasca gempa, Jokowi mengunjungi Hotel Roa-Roa, melihat reruntuhan di Hotel Roa-Roa. Dan saya kebetulan ada di daerah situ. Saya berusaha manjat pagar dan saya mau melihat sosok Bapak Joko Widodo. Ketika saya melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri, bukan lewat televisi atau lewat sosial media, tetapi langsung di hadapan saya merasakan sebuah pengalaman yang luar biasa. Saya melihat, wah ternyata Bapak Jokowi cukup tinggi dan kulitnya juga cukup putih, dan dia kalau dilihat langsung sangat ganteng dan berwibawa. Saya semakin kagum dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, pengalaman seperti ini sangat mustahil untuk bisa saya dapatkan. Tetapi karena terjadi gempa dan di daerah saya Hotel Roa-Roa yang runtuh itu menjadi destinasi yang akan dikunjungi oleh Jokowi, maka akhirnya saya mengalami perjumpaan dengan Presiden Joko Widodo secara langsung. Saya melihatnya di depan mata saya sendiri, hanya sekitar 8-10 meter di hadapan saya. Kemudian saat saya merenungkan firman Tuhan yang saya ingin share kepada saudara dalam edisi Saat Teduh kali ini, saya teringat akan pengalaman ini, yaitu kalau tidak terjadi gempa, saya nggak akan pernah bisa melihat Jokowi. Tapi karena terjadi sebuah bencana, terjadi sebuah krisis, maka akhirnya kesempatan yang sangat langka itu saya temukan. Kemudian saya mulai merenungkan, ternyata bencana ini membawa kepada sebuah perjumpaan atau pengalaman dengan seseorang yang menurut saya kagumi. Kemudian saya teringat dalam firman Tuhan di kitab Daniel tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang akan dicampakkan ke dalam api yang sangat panas karena mereka tidak mau untuk menyembah berhala. Nah, pada saat itu Raja Nebukadnezar menyalakan apinya 7 kali lebih panas dari api biasa. Bahkan sebelum orang masuk di dalam api situ, bahkan baru mendekat di api itu, orang bisa langsung hangus, orang bisa langsung mati. Tetapi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi sebuah keadaan yang menurut saya keadaan yang sangat buruk, keadaan yang sangat krisis dan bencana bagi mereka bertiga, akan dipanggang ke dalam api yang sangat panas. Di situ justru sebuah mujizat terjadi. Di kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-25, saya kutip satu ayat di sini. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Waktu dimasukkan ke dalam api, mereka hanya bertiga, Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi ketika mereka sudah di dalam api, orang dari kejauhan melihat seperti ada sosok 4 orang yang ada di dalam api, dan mereka berjalan bebas.
Saya melihat di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami perjumpaan eksklusif dengan Tuhan di dalam api. Ketika mereka di luar api, tidak ada orang yang melihat mereka berempat. Orang melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego bertemu atau bersama-sama dengan Tuhan justru di dalam api. Ketika mereka masuk dalam api, mereka berdiri berempat. Tuhan berdiri di tengah-tengah mereka. Ini adalah pengalaman yang luar biasa dekat. Perjumpaan yang sangat dekat, fisik Tuhan bisa sedekat itu. Sejauh jarak antara Sadrak dan Mesak dan Abednego, sebegitu juga jarak orang keempat ini. Kalau zaman dulu sudah ada handphone, saya pasti langsung ambil selfie, foto selfie dengan Tuhan. Karena ini momen yang sangat langka. Kita bisa berdiri berempat dengan Tuhan. Nah, di sini saya ambil kesimpulan bahwa justru di dalam api, justru di dalam sebuah keadaan yang sulit, di dalam tengah-tengah krisis, justru disitulah kehadiran Tuhan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Kalau mereka tidak pernah masuk dalam api, justru tidak akan pernah ada pengalaman 4 orang di dalam api. Tetapi karena Tuhan mengizinkan mereka akhirnya masuk di dalam api, justru disitulah mereka mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa setiap perjumpaan dengan Tuhan pasti ada mujizat. Di ayatnya yang ke-27 berkata, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahkan rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Wow, luar biasa. Saya naik motor siang-siang di jalanan, tidak pakai jaket, sampai di rumah pasti saya bau matahari. Setidaknya saya bau asap kendaraan polusi di jalanan. Tetapi mereka masuk di api yang tidak masuk akal panasnya 7 kali lipat. Mereka tidak memiliki bau api atau bau kebakaran. Di sini kita melihat tentang kesempurnaan perlindungan Tuhan. Saat di dalam api, mereka tidak terbakar, bahkan bau asapnya pun tidak ada. Di sini kita lihat bahwa di dalam krisis, ketika kita di tengah-tengah krisis, justru disitulah momen Tuhan paling dekat dengan kita. Dan di tengah-tengah krisis itu, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka krisis itu tidak punya dampak terhadap kita. Setelah krisis ini berlalu, kita bahkan tidak bau krisis. Di baju kita, di rambut kita bahkan tidak ada bekas-bekas krisis. Karena kita melewati krisis bersama dengan Tuhan. Ada satu ayat di 2 Korintus 12. Ayat yang ke-10 berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Perhatikan saudara, ayat bagian yang terakhir ini sangat menarik tetapi agak membingungkan. Di sini berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat ini sering membuat saya merenungkannya berulang-ulang. Apa maksud dari kata ketika aku lemah maka aku kuat? Di sini kita melihat bahwa lemah itu adalah titik akhir dari kekuatan kita. Ketika kita menghadapi sebuah situasi atau keadaan yang dimana kita sudah tidak mampu lagi. Dan ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan. Disitulah yang dimaksud dengan maka aku kuat. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan pernah bisa lihat pertolongan Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki hati yang rela untuk menghadapi setiap krisis yang ada, setiap keadaan sulit yang ada, dengan hati yang berserah kepada Tuhan, maka disitulah momen di mana Paulus berkata, maka aku kuat. HCC Families di tengah-tengah krisis saat ini adalah momen, ini adalah kesempatan di mana Tuhan sangat dekat dengan kita. Meskipun kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak berbuat apa-apa atau bahkan kita merasa Tuhan jauh, percayalah saudara, justru di tengah api, di tengah krisis, Tuhan sangat dekat. Telinganya sangat peka dan tangannya siap menolong kita. Di tengah-tengah krisis seperti ini justru mari kita semakin mengambil waktu untuk terus berdoa sama Tuhan, untuk terus merenungkan firman Tuhan, mengenal Dia lebih lagi. Karena momen ini adalah momen yang dimana kita paling dekat dengan Tuhan. Dulu kita pergi ke sebuah gedung yang disebut gereja untuk beribadah. Tetapi sekarang
kita bawa pulang gereja di rumah kita. Kita bawa pulang ibadah ke rumah kita. Kita membangun mesbah di rumah kita. Ini adalah waktu yang terbaik untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, lewat Saat Teduh kali ini saya ingin encourage saudara untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Manfaatkan momen ini untuk terus mencari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, atas hikmat-Mu yang luar biasa. Kami mengerti bahwa di tengah krisis, justru tempat di mana Engkau sangat dekat dengan kami. Bapa, kami mau terus berserah kepadamu, terus berserah pada kekuatan tangan-Mu. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mengandalkan kekuatan Tuhan. Bapa, kami percaya di tengah krisis adalah tempat di mana Engkau sangat dekat dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan Jehovah Jireh yang selalu menyediakan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Tuhan ini menguatkan kami, memperbaharui iman kami, dan memperbaharui cara memandang kami terhadap situasi dan keadaan yang kami alami. Hamba berdoa buat keluarga HCC dimanapun mereka berada, yang saat ini tengah mengalami kesulitan, yang sedang bergumul, yang sedang menjerit kepada Tuhan minta tolong. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan sempurna dalam hidup mereka, sehingga lewat hidup mereka, mereka bisa memberi kesaksian bagi orang banyak bahwa Tuhanlah yang menolong mereka, bahwa Tuhanlah yang melindungi dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Hamba bersyukur dalam sesi Saat Teduh kali ini, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.